Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup kita yang kita jalani di dunia ini sesungguhnya bukan tujuan akhir dari kehidupan kita. Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita yang sesungguhnya, melainkan di rumah Bapa bersama-sama dengan Allah kita yang kita kasihi, itulah destinasi kita yang sebenarnya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya rutinitas. Setiap kita pasti punya yang namanya kebiasaan, punya yang namanya kegiatan yang kita jalani dari pagi hari, siang hari, maupun malam hari. Dan itu semua kebiasaannya terus-menerus berjalan dari hari Senin hingga hari Minggu. Terkadang, jikalau kita ada hal-hal yang tidak kita lakukan dalam kebiasaan-kebiasaan itu, mungkin bisa saja ada rasa mengganjal atau rasa aneh, karena rasanya rutinitas yang biasanya kita lakukan tidak jadi kita lakukan. Tapi saudara-saudara, di tengah-tengah rutinitas yang kita miliki, pernahkah kita bertanya, untuk apa saya menjalani rutinitas kehidupan ini? Untuk apa saya setiap hari melakukan hal yang sama berulang kali? Untuk apa sebenarnya tujuannya? Saudara, hari-hari ini kita mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah 1 ayat 1 hingga yang ketiga. Mari kita membacakannya yang berbunyi demikian. Perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, semuanya sia-sia. Apa gunanya bagi manusia segala jerih payah yang dilakukannya di bawah matahari? Saudara-saudara, sepanjang bulan ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah itu sendiri merupakan sebuah kitab yang menceritakan tentang perkataan seseorang yang disebut sebagai pengkhotbah. Di dalam bahasa Ibrani, kata pengkhotbah itu berasal dari kata kohelet, yang artinya adalah seseorang yang mengumpulkan sekelompok orang, atau di dalam hal ini konteksnya sebagai guru atau pengajar. Maka pengkhotbah ini adalah seseorang yang mengajarkan kata-kata bijaksana mengenai kehidupan kepada sekelompok orang tertentu. Nah, saudara-saudara, pengkhotbah di sini ada beberapa penafsir yang meyakini bahwa ini adalah Salomo, yaitu anak Daud. Tetapi ada juga beberapa orang yang meyakini bahwa pengkhotbah ini bukan Salomo, melainkan anak Daud yang lainnya. Atau mungkin ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah guru Israel yang lain yang tipe penulisannya itu serupa seperti tipe penulisannya Salomo. Tapi saudara-saudara, terlepas dari siapakah itu penulis dari kitab Pengkhotbah yang menuliskan kata-kata pengkhotbah ini, pengkhotbah dengan yang menuliskan kitab Pengkhotbah adalah orang yang berbeda. Jadi ada orang yang menuliskan kembali, yang mencatat kembali kata-kata yang diucapkan oleh sang pengkhotbah itu. Nah, saudara, di ayat 2 kita dapat melihat pengkhotbah itu mengatakan kesia-siaan belaka, semuanya sia-sia. Kata sia-sia di dalam bahasa Ibraninya ini berbunyi hebel, yang secara literal artinya uap atau asap. Kata hebel itu sendiri digunakan sebanyak 38 kali di sepanjang 12 pasal yang terbentang di dalam kitab Pengkhotbah. Dan inilah yang menjadi tema umum dari kitab Pengkhotbah. Saudara, kalau diibaratkan dengan uap atau asap, segala sesuatu dalam kehidupan kita ini artinya hanya bersifat temporer atau sekejap saja. Kalau kita bisa melihat asap secara fisik, mungkin kita bisa melihatnya. Tapi kemudian ketika kita berusaha untuk menggenggam atau mendapatkannya, itu semua akan terlepas melalui sela-sela jari kita. Dan kita tidak akan pernah bisa menggenggam uap atau asap. Dan begitulah kehidupan kita, saudara-saudara. Sesungguhnya apapun yang kita terima dalam kehidupan ini, baik itu hal yang baik, hal yang buruk, hal-hal yang indah yang kita bisa nikmati, semuanya tidak ada yang bisa kita genggam. Bahkan termasuk nilai-nilai kehidupan yang baik yang kita pikir itu adalah hal yang baik. Tapi itu semua akan berlalu ketika hidup kita telah selesai di dunia ini. Pengkhotbah sedang menyatakan kepada kita bahwa segala sesuatunya itu begitu fana, begitu tidak menentu, serba tidak pasti. Namun saudara-saudara, di balik itu semua, pengkhotbah di sini sedang menyatakan kepada kita bahwa jikalau kita melakukan segala sesuatunya di luar Tuhan, itu semua adalah sia-sia. Makanya pengkhotbah mengatakan, apa gunanya bagi manusia segala jerih payah yang dilakukannya di bawah matahari? Pengkhotbah itu benar-benar mengajak kita menyadari kehidupan ini sangat-sangat fana, sangat-sangat tidak ada yang bisa kekal, dan
pada saat kita mengakhiri kehidupan di dunia ini, tidak ada satupun yang kita bisa bawa ke dalam kekekalan. Saudara yang terkasih, hidup yang kita miliki di dunia ini adalah hidup yang sementara. Dunia yang kita tinggali bukanlah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Namun saudara-saudara, jikalau kita percaya kepada Allah Tritunggal, kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita, dan kita menerima Dia sebagai Tuhan kita, dan kita pun hidup di dalam Dia, maka Dia menjanjikan satu hal yang pasti. Dia akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Dan itulah rumah kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, hidup yang Allah berikan kepada setiap kita saat ini di dunia ini, itu hanyalah sebuah kesempatan agar kita bisa mengenal Allah dan melakukan apa yang menjadi panggilan Allah yang Ia percayakan kepada kita. Jika diibaratkan dengan sebuah perjalanan, maka kehidupan kita ini seperti rest area. Jikalau mungkin saudara-saudara pernah melakukan sebuah perjalanan dari Jakarta kepada Surabaya dengan menggunakan mobil, tetapi kemudian saudara bertujuan atau berkehendak untuk diam sebentar, singgah sebentar di Semarang atau di Solo, maka Semarang dan Solo itu bukanlah tujuan akhir saudara. Surabaya yang nantinya akan menjadi tujuan akhir saudara. Dan begitulah kehidupan kita di dunia ini, saudara. Ini hanyalah sementara. Ini hanyalah rest area, tempat singgah kita untuk mengenal Allah dan melakukan kehendak-Nya. Saudara, ketika kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini adalah sia-sia, bukan berarti kemudian respons kita jadinya bermalas-malasan untuk hidup atau jadi enggan untuk menjalani hidup ini. Tapi saudara, pada saat Allah memberikan kehidupan, Allah itu menganggap kehidupan kita berharga di matanya. Dan Allah mempercayakan kita dengan sebuah panggilan khusus di dalam peran apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik itu kita menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi pelajar, menjadi pengusaha, dan apapun itu peran kita, Allah mau supaya kita bisa serupa dengan Allah dan menjalani kehendak-Nya dalam dunia. Oleh karena itu, saudara-saudara, pertanyaannya, mau menjadi orang tua seperti apakah kita? Mau menjadi anak seperti apa? Mau menjadi pengusaha seperti apa? Mau menjadi pelajar seperti apa? Dan saudara bisa sebutkan satu persatu peran-peran yang saudara miliki dalam kehidupan saudara. Peran apapun itu yang kita miliki, itu adalah kesempatan agar kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Yaitu menaati panggilan-Nya, menghidupi perintah-Nya, dan hidup senantiasa di dalam Allah. Saudara, hidup yang kita jalani, jikalau kita jalaninya sesuai dengan panggilan dan kehendak Allah, itu menjadi bekal bagi kehidupan kita yang akan kita nikmati di kekekalan nantinya. Itulah yang menjadi bekal kita ketika kita bisa sungguh-sungguh menikmati kehidupan kita yang kekal bersama dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di langit dan bumi yang baru. Jikalau kita melakukan segala sesuatunya dan hidup di dalam segala sesuatunya untuk Allah, maka tidak ada satupun hal yang akan dianggap sia-sia dan tidak berharga bagi Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita menjalani hari-hari kita bersama-sama dengan Allah. Baik itu bekerja, baik itu berbelanja, baik itu makan. Lakukanlah semuanya bersama-sama dengan Allah dan untuk Allah. Ketika saudara-saudara menjalani rutinitas saudara-saudara, selalu tanyakan dan gumulkan, apa yang Tuhan hendak bentuk dalam kehidupan saya? Renungkanlah keseharian saudara-saudara bersama-sama dengan Allah, sehingga disitulah saudara-saudara dapat menemukan makna kehidupan yang berarti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau sekali lagi menyadarkan kami bahwa kehidupan kami di dunia ini hanyalah sementara. Namun kami mengucap syukur karena Engkau hadir dalam kehidupan kami, memberikan kami kesempatan untuk boleh mengenal Engkau. Tuhan, tolong kami agar dalam hari-hari yang kami jalani, kami boleh selalu bergantung kepada Tuhan, melakukan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan, dan selalu menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi sadar bahwa yang tadinya dikatakan oleh pengkhotbah sebagai sia-sia, tapi itu semua tetap berharga di mata Tuhan. Tolong arahkan hati kami dan mata kami untuk selalu tertuju kepadamu dalam segala hal yang kami lakukan, ya Tuhan. Inilah seruan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur dan kami berserah kepadamu. Amin.